saya sebagai materi pertama yang akan menjelaskan mengenai hakikat disiplin kelas. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu disiplin kelas, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti dari disiplin itu sendiri. Disiplin pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran dalam melaksanakan tugas atau kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungannya. Jadi realisasi nyatanya itu pada perbuatan atau tingkah laku. Disiplin itu sangat penting bagi seorang guru atau calon guru dalam mengelola kelas. Namun tidak hanya seorang guru saja yang harus memiliki sikap disiplin. Seorang siswa juga harus memiliki sikap disiplin untuk mencapai tujuan dalam pembelajarannya. Setelah kita mengetahui arti disiplin, selanjutnya adalah macam-macam disiplin yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada disiplin pribadi atau disiplin diri. Disiplin pribadi itu adalah peraturan-peraturan yang digunakan hanya untuk diri pribadi atau individu masing-masing. Contohnya itu seperti disiplin dalam belajar, disiplin bekerja, atau disiplin dalam beribadah. Dan selanjutnya ada disiplin sosial. Disiplin sosial adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua orang tanpa terkecuali. Contohnya itu adalah peraturan-peraturan dalam hadiri rapat atau peraturan dalam berlalu lintas. Dan selanjutnya adalah disiplin nasional. Disiplin nasional itu adalah disiplin mengenai hak dan kewajiban yang ada dalam perundang-undangan atau suatu norma-norma yang ada di dalam kehidupan dalam bermasyarakat ini. Nah, selanjutnya adalah disiplin kelas. Tokoh utama dalam disiplin adalah peraturan. Peraturan adalah pola tertentu yang digunakan untuk mengatur perilaku seseorang. Peraturan yang efektif untuk siswa adalah peraturan yang mudah dimengerti, dipahami, dan disepakati oleh siswa tersebut. Mengapa disiplin dalam pendidikan itu sangat penting? Karena jika tidak ada disiplin, maka tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa yang mengakibatkan pembelajaran menjadi kurang optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin kelas adalah suatu ketaatan yang dilakukan di dalam kelas atau ketaatan atau ketertiban dan kepatuhan siswa dalam menaati aturan-aturan yang ada di dalam kelas sebagai rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada fungsi disiplin kelas. Sebagai seorang guru, kita perlu memahami alasan dari tindakan siswa di dalam kelas. Sikap disiplin ini sangat penting dan dibutuhkan siswa untuk membentuk diri siswa menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab. Sikap disiplin ini juga mengantarkan siswa terhadap prestasi yang lebih baik lagi. Dan ada beberapa fungsi dari disiplin kelas. Yang pertama, disiplin dapat membuat siswa mengendalikan dirinya sendiri. Tujuan utama dari disiplin adalah siswa dapat mengendalikan dirinya sendiri tanpa dikontrol oleh gurunya. Misalnya ketika dalam pembelajaran ada beberapa siswa yang langsung menghapus papan tulisnya, atau ketika sedang berbaris ada siswa yang langsung berbaris dengan rapi tanpa dikontrol oleh gurunya. Nah, perilaku tersebut menandakan siswa sudah mampu disiplin karena siswa sudah bisa disiplin terhadap dirinya sendiri. Fungsi yang selanjutnya yaitu disiplin merupakan titik pusat dari keberhasilan sekolah. Mengapa? Keberhasilan atau kegagalan siswa di dalam sekolah itu tergantung dari bagaimana siswa menerapkan disiplin terhadap aturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, tingkat ketaatan yang tinggi terhadap aturan kelas membuat pembelajaran lebih kondusif. Jika ketaatan tersebut timbul dalam diri siswa dengan sendirinya tanpa adanya paksaan, membuat pembelajaran lebih efektif dan lebih menyenangkan. Misalnya, dalam pembelajaran siswa duduk dengan rapi dan mendengarkan dengan seksama sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, jumlah siswa yang relatif banyak harus diperlukan sikap disiplin. Di beberapa kota besar, jumlah siswa itu dalam sekelas itu bisa mencapai 30-40 per kelasnya. Oleh karena itu harus ada
aturan yang mengikat antara guru dan siswa. Jika tidak ada peraturan-peraturan yang disepakati antara guru dan siswa, itu akan menimbulkan kekacauan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, fungsi dari disiplin kelas ini jika dilakukan secara berkelanjutan akan menimbulkan dampak yang lebih baik di dalam kehidupan siswa di masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai faktor-faktor kedisiplinan. Apa sih kedisiplinan itu? Kedisiplinan bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara otomatis atau spontan pada diri seseorang, melainkan sikap tersebut termasuk atas dasar beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, adapun faktor-faktor tersebut meliputi dua faktor. Yang pertama, faktor intern, dan yang kedua itu faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang terdapat dalam diri seseorang yang bersangkutan. Adapun faktor-faktornya meliputi yang pertama, pembawaan, yang kedua kesadaran, yang ketiga minat dan motivasi, dan yang terakhir itu adalah pengaruh pola pikir. Yang kedua, kita akan bahas mengenai faktor ekstern. Apa sih faktor ekstern itu? Faktor ekstern itu berarti kebalikan dari faktor intern. Nah, faktor ekstern ada 5. Yang pertama, contoh atau teladan. Yang kedua, nasihat. Yang ketiga, faktor latihan. Yang keempat, faktor lingkungan. Dan yang terakhir adalah pengaruh kelompok. Baik, selanjutnya kita akan ke materi berikutnya, yaitu strategi penanaman kedisiplinan. Terdapat 9 strategi penanaman kedisiplinan pada siswa atau peserta didik menurut Bulyasa tahun 2012. Yang pertama, yaitu menumbuhkan konsep diri atau self-concept. Strategi ini menekankan bahwa konsep-konsep diri peserta didik atau siswa merupakan faktor penting dari perilaku. Untuk menumbuhkan konsep diri, guru disarankan bersikap empatik, hangat, dan terbuka sehingga peserta didik dapat mengeksplorasikan pikiran dan perasaannya dalam memecahkan masalah. Dan yang kedua yaitu memiliki keterampilan berkomunikasi atau communication skills. Guru harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang efektif agar mampu menerima semua perasaan dan mendorong timbulnya kepatuhan pada peserta didik. Yang ketiga yaitu memberikan konsekuensi logis dan alami atau natural and local consequences. Perilaku-perilaku yang salah terjadi karena peserta didik telah mengembangkan kepercayaan yang salah terhadap dirinya. Hal ini mendorong munculnya perilaku-perilaku yang salah. Untuk itu, guru disarankan menunjukkan secara tepat tujuan perilaku salah, sehingga membantu peserta didik dalam mengatasi perilakunya, dan memanfaatkan sebab akibat logis dan alami dari perilaku yang salah. Nah, yang selanjutnya yaitu klarifikasi nilai atau value clarifications. Strategi ini dilakukan untuk membantu peserta didik dalam menjawab pertanyaannya sendiri tentang nilai-nilai yang membentuk nilainya sendiri. Yang selanjutnya yaitu analis transaksional atau transactional analysis. Disarankan agar guru belajar sebagai orang dewasa, terutama apabila berhadapan dengan peserta didik yang menghadapi suatu permasalahan. Yang selanjutnya yaitu terapi realitas atau reality terapi. Sekolah harus berupaya mengurangi kegagalan dan meningkatkan keterlibatan. Dalam hal ini, guru harus bersikap positif dan bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya yaitu disiplin yang terintegrasi atau assertive discipline. Metode ini menekankan pengendalian penuh oleh guru untuk mengembangkan dan mempertahankan peraturan. Prinsip-prinsip ini modifikasi perilaku yang sistematik diimplementasikan di kelas, termasuk pemanfaatan papan tulis untuk menuliskan nama-nama peserta didik yang berperilaku menyimpang. Yang selanjutnya adalah modifikasi perilaku atau behavior modification. Perilaku salah disebabkan oleh lingkungan sebagai tindakan remediasi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pembelajaran perlu diciptakan lingkungan yang kondusif. Dan yang terakhir yaitu melakukan tantangan kedisiplinan atau dare to discipline. Guru diharapkan cekatan, sangat terorganisasi, dan dalam pengendalian yang tegas. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa peserta didik akan menghadapi berbagai keterbatasan pada hari-hari pertama di sekolah
dan guru perlu membiarkan mereka untuk mengetahui siapa yang berada dalam posisi pemimpin. Untuk selanjutnya, peran guru dalam menegakkan disiplin. Yang pertama, guru sebagai pelaksana pertama tata tertib. Tata tertib sekolah merupakan peraturan yang harus dipatuhi atau dijalankan oleh setiap orang yang ada dalam lingkungan sekolah, baik ia kepala sekolah, guru, siswa, atau karyawan-karyawannya. Pembinaan disiplin kelas atau pencegahan pelanggaran disiplin bisa dilakukan dengan cara membuat tata tertib kelas, kemudian diberikan penghargaan bagi setiap siswa yang melakukan kegiatan yang bersikap positif. Tata tertib kelas harus dirumuskan dan disepakati oleh semua siswa di bawah bimbingan seorang guru. Hubungan antara peran guru dalam menciptakan disiplin kelas terhadap peningkatan prestasi siswa sangat erat sekali. Dalam hal ini, guru adalah orang yang pertama kali melaksanakan tata tertib yang ada sebelum peserta didik. Yang kedua, guru sebagai pengarah anak dalam mematuhi tata tertib sekolah. Dalam hal ini, guru bukan hanya sebagai contoh teladan yang baik saja di dalam mematuhi tata tertib sekolah. Dalam arti lain, peran guru di sini adalah sebagai pengarah. Oleh karena itu, sifat telaten dan sabar sangat mutlak diperlukan bagi seorang guru. Seumpama ada siswa yang sulit untuk diarahkan, meskipun sudah diberikan contoh yang baik, tetapi masih sulit untuk diajak berdisiplin, maka disinilah peran guru untuk menyadarkan, mengarahkan. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, guru harus memberikan motivasi dan dorongan kepada anak, didik, atau siswa senantiasa mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, guru harus memberikan penghargaan atau pujian kepada siswa yang patuh dan disiplin di dalam mematuhi tata tertib. Yang ketiga, siswa yang tidak mematuhi tata tertib sekolah hendaknya diberi arahan dan pemberitahuan tentang manfaatnya tata tertib sekolah. Nah, yang ketiga, guru sebagai pengawas siswa dalam melaksanakan segala aturan sekolah. Pada bagian ini, peran guru selanjutnya adalah sebagai pengawas bagi anak didiknya dalam melaksanakan segala aturan sekolah. Dalam arti, orang yang mengawasi segala aturan yang ada di sekolah. Berbicara masalah mengawasi, berarti melihat dan memperhatikan tingkah laku orang. Dalam hal ini, melihat dan memperhatikan tingkah laku siswa dalam melaksanakan segala aturan sekolah demi tercapainya pendidikan yang optimal. Adapun tujuan pengawasan adalah untuk menjaga atau mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Yang terakhir, guru memberikan penghargaan dan hukuman kepada para siswa. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kedisiplinan. Menurut Hallock pada tahun 2008, kedisiplinan itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada unsur peraturan, yang kedua hukuman, dan yang ketiga penghargaan. Nah, peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Fungsi dari peraturan yaitu ada 2. Yang pertama sebagai pendidikan, artinya kita dapat memperkenalkan pada seseorang mengenai perilaku yang disetujui anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman dilakukan atau diberikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan, pelanggaran, dan perlawanan. Hal tersebut dilakukan dengan secara sengaja oleh pelaku, sehingga artinya pelaku ini mengetahui bahwa dia melakukan kesalahan, pelanggaran, dan perlawanan. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dari hukuman. Yang pertama yaitu sebagai penghalang untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu untuk mendidik, artinya seseorang dapat memberitahu bahwa apa saja tindakan yang benar dan apa saja tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu sebagai motivasi agar orang lain atau siswa tersebut menghindari perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, selanjutnya yaitu ada penghargaan atau hadiah. Penghargaan ini diberikan kepada seseorang yang berbuat baik. Nah, penghargaan juga memiliki fungsi,
Yang pertama yaitu sebagai pendidikan, yang kedua sebagai motivasi, dan yang ketiga yaitu sebagai memperkuat perilaku atau tindakan yang sudah baik. Nah, selanjutnya yaitu indikator disiplin siswa. Nah, dalam indikator disiplin siswa ini kita dapat mengetahui capaian siswa apakah dia sudah melakukan hidup disiplin atau belum. Nah, indikatornya itu yang pertama yaitu menaati tata tertib. Nah, yang kedua yaitu patuh terhadap aturan sekolah. Yang ketiga yaitu mengindahkan petunjuk-petunjuk yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, tidak membangkang pada peraturan yang berlaku. Yang keempat, bersikap jujur, selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu, bertingkah laku yang menyenangkan, tidak bermalas-malasan dalam belajar, tidak menyuruh orang lain untuk bekerja pekerjaannya, menguasai dan introspeksi diri, membantu kelancaran proses belajar mengajar, dan tidak membuat keributan di kelas. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek-aspek disiplin. Menurut Ari Kunto, kedisiplinan dilihat dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek disiplin siswa di dalam kelas. Sikap siswa di kelas maksudnya adalah pada saat guru menerangkan materi pelajaran, maka siswa memperhatikannya dan tidak membuat kegaduhan di dalam kelas, serta jika ada tugas dari guru maka siswa akan langsung mengerjakannya. Aspek disiplin siswa di kelas meliputi yang pertama, sikap siswa di kelas, dan yang kedua, kehadiran siswa. Yang kedua yaitu aspek disiplin siswa di luar kelas di lingkungan sekolah. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah memerlukan adanya kedisiplinan. Kedisiplinan sekolah erat kaitannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Jadi, disiplin belajar di sekolah adalah keseluruhan sikap dan perbuatan siswa yang timbul dari kesadaran dirinya untuk belajar, mentaati, dan melaksanakan peraturan dan norma yang berlaku di sekolah. Aspek disiplin siswa di luar kelas di lingkungan sekolah ini meliputi yang pertama, melaksanakan tata tertib di sekolah, dan yang kedua, berhubungan dengan disiplin waktu. Yang ketiga, aspek disiplin siswa di rumah. Proses pendidikan juga terjadi di dalam rumah. Oleh karena itu, diperlukan disiplin siswa ketika berada di rumah. Disiplin belajar di rumah adalah suatu tingkat konsistensi dan konsekuensi serta keteraturan dalam kegiatan belajar untuk memperoleh tingkah laku yang timbul dari kesadaran dirinya untuk belajar mentaati dan melaksanakan tugasnya sebagai siswa di rumah dengan dukungan orang tua yang mengawasi, mengarahkan, serta berupaya untuk membuat anak menyadari disiplin diri. Aspek disiplin di rumah meliputi yang pertama, mengerjakan tugas sekolah di rumah, dan yang kedua, mempersiapkan keperluan sekolah di rumah. Materi yang selanjutnya yaitu tips-tips menjalankan disiplin kelas. Yang pertama, tonggak pada hari pertama masuk kelas. Pada awal pembelajaran di tahun ajaran baru atau awal semester baru, guru seringkali lupa bahwa pada awal tahun ajaran baru atau semester baru di hari pertama masuk kelas merupakan tonggak awal untuk penerapan disiplin dengan membuat tata tertib di kelas maupun mata pelajaran. Jadi dapat disimpulkan, pada hari pertama masuk kelas, buatlah tata tertib yang disepakati bersama antara guru dan siswa untuk menerapkan kedisiplinan kepada siswa di kelas. Yang kedua, keadilan sangatlah penting. Siswa mampu merasakan adanya keadilan maupun ketidakadilan. Oleh karena itu, guru harus selalu bersikap adil kepada seluruh siswa tanpa terkecuali. Jika guru tidak mampu bersikap adil kepada seluruh siswa, maka guru itu akan diberi cap sebagai guru pilih kasih. Akibatnya,
siswa tidak akan mengikuti aturan-aturan yang guru itu buat. Lalu tips yang ketiga, tangani gangguan sesegera mungkin. Jika di kelas terdapat gangguan yang ditimbulkan oleh siswa pada saat guru sedang menjelaskan suatu materi, guru dapat sambil tetap mempresentasikan suatu materi, lalu berjalan ke arah sumber gangguan atau siswa, lalu menggunakan isyarat-isyarat tertentu agar gangguan yang mereka timbulkan itu dihentikan. Yang keempat, hindari konfrontasi di hadapan siswa. Suatu saat bisa saja terjadi konfrontasi antara guru dan salah satu siswa di dalam kelas karena siswa tersebut melakukan sesuatu yang bersifat melanggar disiplin atau norma kesopanan dan membuat guru itu marah. Jika hal ini terjadi, jangan sampai guru berkonfrontasi di depan siswa lainnya. Guru bisa saja kehilangan kesempatan mengajari siswa baik tentang disiplin, norma kesopanan, bahkan materi pelajaran. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan meminta waktu di luar jam pelajaran untuk berbicara dengan siswa tersebut. Yang kelima, mengatasi gangguan dengan sedikit humor. Seringkali pada saat pembelajaran sedang berlangsung, adanya gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh siswa. Guru dapat menggunakan humor yang masih relevan dengan pembelajaran. Namun, seringkali guru tidak dapat membedakan mana humor dan mana kata yang bersifat sarkasme atau sindiran dan secara tidak langsung mengarah kepada bullying. Misalnya, guru mencontohkan satu siswa sebagai bahan humor di kelas. Guru dan siswa lainnya tertawa karena merasa lucu, namun siswa yang dicontohkannya bisa saja merasa tersinggung. Maka dari itu, sebaiknya humor yang dilakukan masih relevan dengan pembelajaran, agar tidak ada yang tersinggung dalam kelas. Yang keenam, beri kepercayaan kepada siswa. Cobalah percaya kepada siswa bahwa mereka akan disiplin dan akan mentaati tata tertib dalam pembelajaran. Kepercayaan bahwa mereka dapat belajar dengan baik akan terpancar dengan sendirinya melalui komunikasi nonverbal. Dan juga tunjukkan kepercayaan itu dengan mengkomunikasikan secara verbal. Yang ketujuh, rencanakan pembelajaran dengan matang. Tinjau ulang lagi rencana pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Hal ini membutuhkan pemikiran mendalam sehingga pembelajaran tidak akan terstagnasi atau macet. Terstagnasinya suatu pembelajaran karena adanya celah-celah pada setiap segmen pembelajaran dapat menyebabkan siswa hilang fokus pada kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan atau yang terakhir, selalu konsisten. Jika kita memutuskan suatu hal atau menjanjikan suatu hal kepada siswa, maka konsistenlah untuk melaksanakannya. Misalnya, minggu depan guru akan melaksanakan ulangan, maka pada minggu depan sesibuk apapun guru, maka ulangan harus tetap dilakukan. Contoh lainnya misalnya, guru berjanji akan melakukan praktikum. Lalu, praktikum tersebut tetap harus dilakukan, karena jika guru dengan mudah membatalkan janji atau seenaknya melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama di kelas antara guru dan siswa, maka guru tersebut akan tidak dihargai dengan baik oleh siswanya sendiri.